Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini, malam waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia. Kita bersyukur kita dapat bertemu. Saya terima kasih kepada Pendeta Muda Tulus dan juga ayah saya, Pendeta Alex Rantung, yang sudah mengambil bahagian sementara saya berada di Colorado untuk retreat dari Pure Heart Ministry di Colorado. Kita bersyukur kita dapat bertemu dengan umat-umat Tuhan di Colorado, bertemu dengan saudara-saudari yang kita selalu berjumpa melalui Zoom atau live stream, dan kita memiliki kesempatan dapat bertemu dengan mereka. Saya ingin terima kasih kepada umat-umat Tuhan di Colorado yang telah mengundang kami dan telah berbakti bersama-sama di acara retreat tersebut. Baik, saudara sekalian, seperti biasa sebelum kita memulaikan acara kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian kita akan ikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Simatupang. Silakan, Dek. He's a rock. He's a rock. Jesus is a rock. He's a rock. A shelter in time of storm. The Lord's our rock. In Him we hide. A shelter in the time of storm. We'll be secure, 'cause He's a rock. Whatever He'll be tight. A shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock. In a weary land, here in this weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. He's a rock, Jesus is a rock, He's a rock, a shelter in time of storm. A shelter by day, defense by night. He's a shelter in the time of storm. No fears, no fears, no force of fright. A shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, here in this weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. He's my shelter, the raging storm may round us beat. He's A shelter in the time of storm, who will never leave our safe retreat. A shelter in the time of storm, He's a shelter. Oh, Jesus, He's a rock. He's a rock. He's a rock in a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land. Oh, shelter in a time of storm. He's a rock. Jesus is a rock. A shelter in time of storm. He's a rock. Kita tentunya memuji atas lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh The Voice of Brothers tadi ya. Puji Tuhan untuk lagu yang telah mereka kirimkan. Baik, saudara sekalian, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Simatupang. Silakan, Pak. Maha besar Allah kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu pada petang hari ini, malam hari ini, pagi hari di Indonesia. Ini semua adalah oleh karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang terus berlaku kepada kami. Teristimewa Tuhan sudah memberkati Pendeta Rantung dengan keluarga yang sudah mengadakan perjalanan dan gabungan perbaktian di Colorado. Terpuji dan besarlah nama-Mu Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, boleh tiba pulang ke rumah di New Jersey dengan selamat. Ini semua adalah oleh karena kemurahan Tuhan saja. Dan sekarang ya Tuhan, kami hendak belajar sekolah Sabat-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, teristimewa Pendeta Stephen Rantung yang akan membagikan akan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagiannya, agar dia boleh menyampaikan semua pelajaran ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar
dan belajar akan sabda-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang sama juga menaungi akan hati dan pikiran kami. Dengan demikian kami diberikan pengertian, istimewa kami mau hidupkan akan pelajaran ini di dalam kehidupan kami yang sisa, sementara kami menunggu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati ya Tuhan semua perangkat dan juga orang-orang yang bertugas untuk layanan media ini, agar demikian nama Tuhan ditinggikan dan boleh menjadi berkat kepada kami. Memberkati kami Tuhan sepanjang acara ini, mengampuni akan dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak Bapak Simatupang yang sudah berdoa bagi kita pada saat ini. Baik, saudara sekalian, seperti biasa, saya akan membagikan pelajaran kita, dan sepanjang minggu ini judul daripada untuk kita pelajari sepanjang minggu yang sudah dimulaikan oleh Pendeta Muda Tulus dan juga ayah saya adalah pelajaran yang ke-8 dengan judul Pilihlah Kehidupan. Allah menginginkan kita hidup. Allah tidak ingin kita mendapatkan kematian dan kutuk, tetapi Allah kata hidup itu adalah selalu menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan, ya, yang mana Allah sejak semula. Kalau kita melihat, cukup menarik kalau Anda mempelajari kitab Kejadian, dalam kitab Kejadian pasal 3, kematian itu sudah mulai masuk ya pada saat Adam dan Hawa itu memakan buah itu ya, buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi di balik segala sesuatu yang berpusat kepada kematian. Kita dapat melihat bagaimana Hawa diberi nama oleh Adam dengan judul apa? Dengan nama apa? Yang berarti apa? Hidup, ya. The mother of all the living. Itu ada arti daripada Hawa, ya, artinya life itu sendiri. Jadi satu kehidupan. Itulah sebabnya Pendeta Muda Tulus sudah membahas tentang adanya Tuhan memberikan pohon kehidupan supaya manusia dapat hidup. Dan manusia hanya memiliki dua pilihan seperti yang ayah saya sudah bahas pada hari Senin tadi waktu lalu, ya. Tidak ada di jalan tengah. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan, berkat dan kutuk. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Mari kita langsung saja membaca. Menjelang akhir dari kitab Ulangan, setelah ulasan yang panjang tentang apa yang terjadi kepada bangsa Israel, apa yang terjadi jika mereka tidak menurut kepada Tuhan dan melanggar janji-janji dalam perjanjian, maka Ulangan 30 dimulai dengan sebuah janji yang bahkan jika mereka jatuh, jika umat Tuhan ini jatuh kepada ketidaktaatan dan dihukum dengan pembuangan, apa yang terjadi kemudian? Allah akan mengembalikan mereka ke tanah itu. Allah akan restore them, Allah akan mengembalikan mereka. Artinya, jika mereka bertobat dan berbalik dari cara-cara hidup mereka yang jahat, maka mereka akan apa? Mendapatkan berkat, ya. Bacalah Ulangan 30 ayat 15 sampai 20, pilihan-pilihan apa yang dihadapkan kepada Israel kuno di sini dan bagaimana pilihan ini merefleksikan apa yang telah kita lihat pada keseluruhan Alkitab. Apa intinya? Kita dari semula ada kehidupan, ya. Lalu di akhir kitab Alkitab, kitab Wahyu, kita melihat juga ada apa, ya? Ada kehidupan. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20, firman Tuhan katakan, "Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan." Ya, dihadapkan bukan berarti Allah yang menghendaki kematian dan kecelakaan, ya. Tapi itulah hal yang nyata, realitasnya yang Allah berikan, ya. Karena pada hari ini aku memberitakan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak. Hidup, ya, dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepada Allah lain, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Bayangkan, ya, Allah harus memberikan satu amaran bahwa biarlah langit dan bumi, ya, seluruh alam semesta dengan telah mengetahui, ya, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ini selalu diulang-ulangi. Pilihlah kehidupan, pilihlah kehidupan. Jadilah hidup, ya, bukan pilih kematian. Lalu ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu akan lanjut. Berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu,
yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Jadi Tuhan sangat jelas. Tuhan sangat jelas. Dia, Yahweh, telah menetapkan dua pilihan di hadapan mereka yang pada dasarnya sama dengan apa yang dia lakukan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, faktanya kata Ibrani untuk baik, kata tov. Ingat minggu lalu kita sudah bahas ya, letov ya, from good ya. Artinya baik dan jahat, ra ya. Jadi dua kata pohon pengetahuan baik dan jahat, tov dan ra, di sini sama seperti di keseluruhan Alkitab, tidak ada jalan tengah, tidak ada posisi yang netral, tidak ada yang katakan setengah jahat, setengah baik, enggak, tidak ada seperti itu ya. Yang ada apalah ya, ini kata yang sama tentang yang digunakan dalam dalam Kejadian pasalnya yang dalam kitab Kejadian dan Ulangan 30 ayat 5 itu sama ya. Jadi dengan kata lain, yang ada adalah apakah mereka akan melayani Tuhan dan memiliki hidup atau mereka memilih kepada kematian. Dan pilihan yang sama diberikan kepada kita, kepada saudara dan saya pada saat ini. Ya, Allah telah memberikan itu pada kita. Jadi kehidupan kebaikan, berkat. Nah, apa kontras daripada kata kehidupan, kebaikan, dan berkat? Kontrasnya daripada kehidupan adalah kematian. Kebaikan adalah kejahatan, dan berkat kontrasnya adalah apa? Kutuk. Adalah kutuk. Meskipun pada akhirnya seseorang bisa saja seseorang berargumen bahwa Allah benar-benar hanya menawarkan kepada mereka itu kebaikan, kehidupan, berkat. Ya, seakan-akan banyak yang katakan demikian. Banyak sampai saat ini katakan, wah pendeta, saya nggak perlu khawatir dengan dosa apa saja. Bukankah ada kasih karunia? Bukankah kita sudah diselamatkan? Sekali diselamatkan, akan terus diselamatkan. Once saved, always saved. Wah, itu ada orang-orang yang sering kali berteologi yang salah seperti itu ya. Pelajaran kita katakan, seseorang bisa saja berargumen bahwa Allah benar-benar hanya menawarkan kepada mereka satu hal, yaitu kebaikan, kehidupan, dan apa? Berkat. Tetapi sesungguhnya, jika mereka berbalik dari dia, jika orang itu lari daripada Tuhan, tidak mau kembali, maka hal-hal buruk ini akan menjadi konsekuensi yang alami. Karena mereka tidak lagi memiliki perlindungan khusus darinya. Perlindungan khusus dari Allah. Pada saat mereka berbalik, tidak mau lagi berada di hadirat Allah. Bagaimanapun pengertian kita tentang hal ini, umat Israel dihadapkan dengan pilihan-pilihan ini. Sangat jelas bahwa realitas kehendak bebas mereka. Mereka memiliki kehendak bebas seperti Adam dan Hawa. Tidak dipaksakan untuk tangan mereka mau ambil buah itu tidak langsung Allah tarik, tidak. Masing-masing kita memiliki kebebasan, ya, power of choice ya. Sangat jelas realitas kehendak bebas mereka membawa kepada pilihan-pilihan bebas mereka. Ayat-ayat ini kita sudah baca tadi ya, beserta dengan begitu banyak ayat Alkitab lainnya di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, tidak memberikan pengertian lain selain daripada adanya pemberian yang kudus dari kehendak bebas. Nah, kita semua memiliki kehendak bebas, itu adalah pemberian dari Allah yang Maha Kudus ya, yaitu pilihan bebas yang Allah berikan untuk kita lakukan ya. Dalam arti yang sebenarnya, Allah berkata kepada mereka, karena itu, dengan kehendak bebas yang telah aku berikan kepadamu, pilihlah kehidupan, pilihlah untuk menurut, pilihlah untuk mengasihi aku. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, pilihlah kebaikan. Bukan kematian, bukan kejahatan, dan bukan bukan kutuk. Tampaknya sangat jelas, pilihan apa yang tepat bukan ya. Dan bahkan kita tahu apa yang akan terjadi. Dan pertentangan besar itu, the great controversy antara yang baik dan yang jahat, antara Allah dan setan ya, sama nyatanya dengan kondisi saat ini. Dan kita harus belajar dari pengalaman bangsa Israel, apa yang bisa terjadi jika kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan memilih hidup dan semua konsekuensi yang terkait dengan pilihan tersebut. Kalau kita memilih Tuhan, kita akan memiliki hidup. Kita memilih ketidakbaikan atau kejahatan, maka kita tidak memperoleh berkat. Kita hanya mendapat kutuk ya. Bacalah Ulangan 30 ayat 20 tadi kita sudah baca ya. Perhatikan di sini hubungan antara kasih dan penurutan. Apa yang orang Israel harus lakukan agar supaya mereka menjadi setia? Apa yang mereka harus lakukan? Ya, diulang-ulangi, mereka pertama harus mengasihi Tuhan. Mereka harus menurut kehendak Tuhan. Dan bagaimana prinsip yang sama ini dapat diterapkan kepada kita? Ya, bagaimana ini dapat diterapkan kepada kita? Kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu bahwa keberadaan bersama dengan Tuhan itu adalah hal yang terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan kita.
pada saat kita tidak menuruti kehendak-kehendak Tuhan, maka kita melanggar, maka konsekuensinya bahkan dapat diberikan oleh pemerintah dunia sekalipun. Harus ada konsekuensi daripada ketidakpenurutan terhadap hukum. Kalau saya berkendaraan dengan cepat di freeway, melebihi, lalu ada polisi yang tangkap saya, wah, saya sudah alami tersebut, saudara ya. Kena tiket, harus bayar $250. Hanya untuk karena apa? Pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Jadi inilah, tapi itulah kenapa? Kenapa kita tidak menurut? Kenapa kita tidak apa? Mengasihi Tuhan. Ya karena seperti pernyataan tadi, di dalam dunia ini ada pertentangan besar yang sedang terjadi. Kita sudah tahu yang terbaik yang harus kita lakukan, tetapi setan pada saat yang bersamaan menawarkan distractions, hal-hal yang menghalangi fokus kita kepada Tuhan. Ya, fokus kita kepada Tuhan. Christopher Columbus katakan, dengan mengatasi semua rintangan dan gangguan. Ya, dia katakan apa? Pada saat kita dapat mengatasi semua rintangan dan gangguan, maka seseorang dengan pasti akan sampai pada tujuan dan tujuan yang telah apa? Dipilihnya. Jadi kita harus apa ya? Harus berjuang untuk menghadapi distraction. Semua tawaran-tawaran keduniawian yang setan tawarkan kepada kita. Aduh, nggak apa-apa, bikin aja lah, enak ini dibikin, ini enak nih kesenangan dunia. Wah, kalau kita korupsi sedikit nggak apa-apa lah, dan lain sebagainya ya. Jadi itulah yang selalu apa ya? Distraction demi distraction. Di tempat ibadah sekalipun, sekalipun kita begitu banyak hal-hal yang membawa kita untuk memperhatikan apa? Memperhatikan firman Tuhan. Dan ini dikehendaki. Kenapa? Kalau kita selalu ditarik perhatian kita untuk apa? Gantinya mendengar khotbah, kita lihat Facebook dan lain sebagainya, maka kita tidak mencapai tujuan, tidak mencapai tujuan kita. Jadi contohnya ya, ada satu statement dari Gary Keller, katakan apa ya? Until my one thing is done, sampai sesuatu hal yang saya harus lakukan itu diselesaikan, maka hal-hal lainnya itu hanyalah sebagai apa? Pengalih perhatian atau distraction. Nah, sekarang artinya gimana ya? Terus terang saja ya, keadaan kita saat ini begitu banyak distraction. Kita tahu yang terbaik pada saat kita bangun pagi, mungkin kita berdoa, lalu sesudah itu kita baca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan. Tetapi seringkali yang terjadi begitu itu, bangun pagi kita langsung lihat status kita dan lain sebagainya, nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena seperti yang saya sering khotbahkan ya, para engineer di Facebook, Instagram dan lain-lain, mereka mencoba untuk mengambil perhatian kita. Kita mula-mula kita lihat video kita, dalam tujuan kita mau lihat video daripada renungan pagi yang dibawakan oleh Angli Lalaki setiap pagi. Mungkin tujuan kita. Tapi coba kita lihat, setelah Anda buka video Ketua Angli, di bawahnya itu sudah ada sedikit gambaran video lucu yang dari Facebook tawarkan, TikTok atau apa ya. Jadi begitu, ini kayaknya lebih menarik, kita lihat dulu nih video di bawah. Lalu apa yang Anda terjadi? Pada saat Anda putar sedikit Ketua Angli Lalaki yang biasanya bawa menunggu pagi dari Jemaat Vistak, Anda nonton video di bawahnya, dan akan terus muncul video-video berikut yang cuma singkat-singkat yang menarik perhatian, sampai akhir ujung-ujungnya setelah 3-4 jam kita di tempat tidur, mana ini tujuan kita untuk mengambil apa? Mendengarkan renungan pagi yang dibawakan oleh Saudara Angli Lalaki. Itu seringkali distraction ya. Kita nggak selesai satu tujuan. Tidak heran pernah ada seorang mungkin bukan seperti jenderal ya, tapi jenderal angkatan laut, saya lupa namanya. Dia katakan pada saat dia berbicara kepada tamatan ya, sekolah di satu graduation, acara penamatan, dia katakan kepada seluruh tentara-tentara di Amerika diajarkan pada saat mereka bangun pagi, apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus membersihkan Mereka harus merapikan tempat tidur mereka. Itulah goal pertama yang harus dituntut dari setiap prajurit Amerika Serikat, adalah merapikan tempat tidur mereka. Kenapa? Kalau kita berhasil merapikan tempat tidur, maka satu goal kita sudah capai. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Maka motivasi kita untuk mencapai goal-goal berikutnya itu akan menjadi bagian kita. Jadi marilah kita setiap pagi waktu kita bangun, kita sudah pikirkan, atau malam sebelum kita tidur, wah besok pagi inilah hal yang aku lakukan. Pertama, saya harus berdoa, saya harus membaca firman Tuhan, renungan pagi, saya harus rapikan tempat tidur, saya harus bersihkan kamar dan lain sebagainya. Kita harus selalu memiliki goal supaya kita nggak terlena dengan distraction, pengalih perhatian yang Tuhan buat. Ya, dan inilah Tuhan mau dari sejak semula kita itu fokus kepada satu hal yang penting. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kita akan begitu banyak distraction, pengalih perhatian
yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan. Apa? Fokus kita adalah untuk keselamatan. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Apakah kita sedang berbicara tentang keselamatan dalam arti fokus kita yang sesungguhnya? Sebelum tadi kita sudah bahas, kita sudah baca Ulangan 30, tapi ada satu ayat terakhir sebelum Ulangan 30 itu ya, yang kita menjadi fokus pelajaran kita malam ini. Satu ayat terakhir sebelum Ulangan 30 adalah Ulangan 29 ayat 29. Jangan dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Menurut firman Tuhan, itu melakukan firman Tuhan, itulah yang penting yang Musa katakan pada apa? Kepada umat-umat Israel. Hal-hal lainnya yang tidak dinyatakan oleh firman Tuhan itu yang nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikir-pikir, itu tersembunyi untuk Tuhan. Apa artinya? Ya dengan kata lain, mungkin pemahaman bagi kita saat ini, kita tidak perlu berspekulasi tentang hal-hal yang tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Atau yang tidak penting, yang tidak diperlukan untuk keselamatan. Tetapi ya inilah umat manusia ini mengalami begitu banyak pengalih pengertian. Waduh, baca ayat Alkitab langsung angan-angannya melayang kiri kanan. Ya, padahal nggak dinyatakan tentang teologi tersebut dan lain sebagainya. Lunar Sabat nggak ada juntrungnya itu di Alkitab ya, tapi ya di angan-angan, wah ini kayaknya Musa ngomong nih tentang lunar Sabat ini dari ayat ini, sambung kiri kanan, itu nggak ada dinyatakan di dalam Alkitab. Tapi itulah manusia suka sekali berspekulasi, tidak mengetahui bahwa spekulasi teologi itu kadang-kadang telah menjadi pengalih perhatian, distraction dalam kehidupan kita. Dan ini juga bukan hanya di Ulangan 29 fokus pada keselamatan ini, nasihat yang sama Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ya, dikatakan tentang halal di ayat yang ketiga, 1 Timotius 1 ayat 3 sudah katakan halalnya. Lalu poinnya disambung di ayat 4 dikatakan janganlah kamu sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Orang Israel suka sekali itu ya. Wah, saya ini keturunan ini. Pokoknya halal yang apa? Yang tidak putus-putusnya, dongeng-dongeng. Yang hanya menghasilkan persoalan belaka, yang hanya debat kusir kita satu dengan yang lain karena masalah lunar Sabat yang nggak ada di Alkitab gitu ya. Nggak ada debat kusir, persoalan belaka. Dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Allah ingin kita apa? Fokus. Dan kalau kita lihat, fokus, kalau dalam kita, mari kita masuk sekarang, kitab Ulangan pasal 30. Ya. Coba kita lihat fokusnya itu apa. Dan begitu indah, saya ulangi. Begitu indah Tuhan menuliskan hal-hal yang seharusnya menjadi fokus kita dari kitab Ulangan pasal 30. Dan itu berasal dari satu kata Ibrani yang kata apa? Syuf. Syuf itu berarti berbalik atau kembali. Ya, walaupun dalam bahasa Indonesia tidak secara konsisten dibilang berbalik atau kembali, tapi kata aslinya dalam bahasa Ibraninya itu adalah syuf. Dan mari kita lihat pada saat kedua ada dua ayat yang berbicara di ayat Ulangan 30 tentang berbalik atau kembali, dan mari kita lihat apa ayat yang di tengah-tengah. Kenapa? Karena dari struktur Ibrani yang disebut dengan istilah chiastic struktur chiastic, maka itu telah dibuat, Musa telah menulis, atau orang-orang di Alkitab biasa menulis chiastic structure untuk mengajak orang-orang yang membaca mengetahui inti daripada chiastic structure itu di mana intinya. Nah, mari kita lihat. Ini baru pandangan yang permunculan pertama dari kata berbalik. Misalnya Ulangan 30 ayat 2. Apabila engkau berbalik syuf kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap apa? Jiwamu. Lalu kemudian muncul kembali kata syuf itu di ayat yang ketiga. Ulangan 30:3, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Tuhan Allahmu akan apa? Mengembalikan syuf keadaanmu. Syuf keadaanmu. Ia akan mengumpulkan engkau kembali. Dia akan mengumpulkan engkau syuf dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ya. Lalu Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. The heart of the matter is the matter of the heart. Ya, kita sudah ulang-ulangi. Masalah inti daripada segala masalah adalah masalah hati. Itu yang menjadi tekanan bagi keselamatan kita. Masalah hati, bukan masalah lunar Sabat dan lain sebagainya. Masalah hati. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat. Dan kita lihat ya,
Inilah C-nya. Coba kita lihat di B, di kiastik struktur itu seperti cermin ya, ada pancaran ya. Dipantulkan, ada pantulan. Ulangan 30 ayat 89 berbicara engkau akan mendengarkan kembali syuh suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Tuhan Allahmu akan bergirang kembali syuh. Karena apa? Karena engkau 2 kali kembali muncul kata syuh. Seperti ulangan 30 ayat 3 2 kali muncul, ulangan 8 ayat 9 juga kembali memunculkan 2 kata apa? Syuh itu kembali ya. Dan ulangan 30 ayat 10 apabila engkau berbalik syuh kembali kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi ulangan 30 ayat 2 dipantulkan di ulangan 30 ayat 10. Kita harus berbalik dengan hati dan jiwa kita. Ya, itu di pantulan. Pantulan ayat ulangan 30 ayat 3 itu dipantulkan di ulangan 30 ayat 8 dan 9. Kembali berbicara apa ya? Kembali tentang hal-hal yang Tuhan perintahkan ya, mengumpulkan kembali. Dan inti daripada kembali, kata kembali, inti supaya saudara dan saya bisa berbalik kepada Tuhan, supaya kita bisa bertobat, bukan karena dipaksa orang lain, bukan karena istri ancam kita, papa ini kalau nggak balik ke gereja ntar saya ceraikan. Wah itu nggak mempan, saudara. Bukan hal-hal luar yang membalikkan kita untuk bertobat. Bukan karena kita apa? Wah, kita mendengar lagu-lagu yang hebat, banyak orang maju ke depan untuk dibaptis. Wah, saya juga akan maju ke depan dibaptis dan lain. Tidak. Pertobatan yang sejati itu inti daripada apa? Fokus daripada pertobatan yang sejati yang dimintakan Tuhan bagi kita adalah ulangan 36. Sunat hati kita. Sunat hati keturunan kita. Supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, supaya kita hidup. Jadi inilah sunat hati itu kembali menjadi tadi. Dipotong. Artinya apa yang dipotong? Yang dipotong itu adalah segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk berkomitmen penuh kepada apa? Kepada Tuhan. Dan coba kita lihat seberapa penting sunat hati tersebut. Untuk menjawabnya, mari kita lihat satu contoh di dalam Perjanjian Lama seberapa penting sunat apa? Sunat apa ya? Sunat yang sesungguhnya ya. Sunat yang literal, bukan sunat hati. Sunat kulit katan yang harus dipotong itu seberapa pentingnya itu. Mari kita lihat dalam satu kisah yang sangat menarik. Nah, kalau Anda membaca tentu ya. Kalau Anda membaca Keluaran pasal 3, Anda akan melihat bagaimana Tuhan apa ya? Anda akan melihat Tuhan telah berargumenta, Tuhan bertemu dengan Musa,
Lalu Tuhan apa? Menyatakan kepada Musa, Musa, apa? Kamu harus apa? Kalau membawa bangsa aku itu keluar dari mana? Keluar dari perhambaan di Mesir. Lalu Musa mulai kasih alasan, aduh Tuhan, aku ini begini, aku nggak sanggup, aku nggak tahu siapa namamu Tuhan, aku nggak sanggup, aku nggak mampu, aku nggak bisa berbicara dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal-hal yang Musa nyatakan yang mencoba untuk menolak panggilan Tuhan. Tapi pada akhirnya, puji Tuhan, pada akhirnya dalam Ulangan pasal 3 itu, di atas gunung tersebut Musa kata, oke Tuhan, ya, saya akan pergi untuk menjadi membawa umatmu keluar. Tapi coba Anda lihat satu hal yang menarik, yang cukup satu hal yang cukup mengherankan bagi banyak pelajar Alkitab. Setelah dia turun dari gunung, apa yang terjadi? Setelah Musa turun dari gunung, setelah Tuhan bersusah payah mencoba untuk meyakinkan Musa untuk menjadi seseorang yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Anehnya adalah yang kita bisa baca dalam Keluaran 4 ayat 24. Apa yang ditulis di situ. Tetapi di tengah jalan, dari atas gunung, berjalan untuk pulang ke rumahnya ya. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan berikhtiar. Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar berencana untuk membunuhnya. Waduh, gimana ya? Setengah mati Tuhan harus bertanya jawab, berargumentasi dengan Musa. Loh kok Musa di tengah jalan ini mau dibunuh oleh Tuhan? Ya, apa salahnya? Apa salah Musa? Kok sampai Tuhan mau membunuh Musa? Nah itulah banyak ahli-ahli kita pusing dengan ayat ini, Keluaran 4 ayat 24. Tetapi kalau kita terus membaca ayat-ayat berikutnya, kenapa Tuhan seakan-akan hendak membunuh Musa, maka kita akan mendapati jawabannya. Kita akan mengetahui jawaban tersebut, yaitu kenapa sampai Musa hendak dibunuh oleh Tuhan. Mari kita baca Keluaran 4 ayat berikutnya, ayat 25 dan 26. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa, Tuhan tidak jadi membunuhnya. Pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Jadi apa yang sesungguhnya yang terjadi? Ya, apa yang sesungguhnya telah terjadi adalah bahwa Musa tidak menyunat tidak menyunat anaknya. Padahal itu sunat itu dari sejak kalau kita membaca Kejadian pasal 17, itu adalah satu keharusan yang harus dibuat oleh umat-umat Tuhan. Mulai dari Abraham, dia harus menyunat dirinya sendiri dan juga harus menyunat anaknya juga. Itu menjadi sesuatu. Tapi Musa lupa untuk menyunat pada saat itu. Dan kalau saja artinya ini menjadi satu pelajaran kenapa Tuhan berencana untuk membunuhnya walaupun Tuhan sudah susah payah mencoba untuk meyakinkan Musa, karena Tuhan ingin menunjukkan kepada generasi berikutnya betapa pentingnya sunat itu sebagai satu tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya. Itulah perjanjian, janji keselamatan. Janji keselamatan tersebut disimbolkan dengan dengan sunat kulit katan tersebut. Jadi kalau Musa sendiri, pemimpin besar itu, dapat memiliki kehidupan yang dipotong, artinya diperpendek hidupnya, dibunuh, apalagi kita. Apalagi umat-umat Israel berikutnya dengan kata lain. Jadi dengan kata lain, tanpa adanya sunat itu, maka kehidupan itu Kehidupan itu tidak berlanjut. Dan itu dapat kita aplikasikan dengan saat ini. Bahwa tanpa adanya sunat hati, tanpa hati yang mengasihi Tuhan, maka saudara dan saya tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib. Tetapi sesudah kita menerima keselamatan tersebut, go and sin no more. Artinya marilah kita menghadapi satu proses kehidupan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Marilah kita walaupun mungkin jatuh bangun kita ya, tapi marilah hidup kita itu satu hidup di mana hati kita harus selalu mengarah kepada Tuhan. Dan itulah hasil daripada hasil daripada hati yang kita sunat. Hati yang kita harus artinya ada hal-hal yang harus kita potong. Mungkin saya potong itu adalah, aduh Tuhan, hati saya masih penuh dengan keinginan untuk menjadi orang kaya dan melupakan Engkau.
Oh Tuhan, hati saya masih suka untuk memandang hal-hal yang dapat saya lihat yang ditawarkan oleh setan di cellphone saya, di mobile, di laptop saya. Gantinya saya memandang Engkau. Gantinya saya memandang wajah Kristus. Dan itulah yang harus kita lakukan. Sunat hati tersebut, ya. Sunat hati tersebut. Hasilnya kalau kita dengan kekuatan surga, kita minta. Bukan kekuatan kita. Tuhan yang akan menyunat hati kita. Tapi yang kita dapat lakukan, Tuhan, kuasailah kehidupan saya. Kuasailah saya untuk dapat bantulah saya untuk dapat menyunat hati saya. Hilangkan hal-hal yang tidak baik, hilangkan hal-hal yang tidak benar, hilangkan hal-hal yang tidak suci dalam kehidupan saya, Tuhan. Ya. Dan apa akibatnya? Apa hasilnya? Hasil pertama dari hati yang disunat adalah kita mengasihi apa? Kita mengasihi Tuhan. Gantinya kita mengasihi uang, posisi, dan kita dapat capai hal-hal tersebut dengan hal-hal yang tidak jujur. Gantinya kita memandang hal-hal yang tidak benar. Kita sekarang memandang Tuhan. Maka kalau itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan dari hari ke sehari mengasihi Tuhan kita. Dan bukan itu saja. Hasil dari sunat hati menurut Ulangan 36 bukan hanya kita sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tapi coba kita lihat, Ulangan 36, hasil daripada hati yang mengarah kepada Tuhan adalah apa? Pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya supaya engkau hidup. Hasil dari hati yang disunat adalah kita apa? Mengasihi Allah. Mengasihi Allah dan menurut kepada kehendak Allah. Saya tahu, saudara, hidup kita, hidup saudara dan hidup saya adalah hidup yang jatuh bangun. Ya. Karena apa? Kita seringkali dalam pertentangan yang besar ini seringkali kita apa? Kehilangan fokus. Mungkin 1 bulan ini kita fokus pada Tuhan. Aduh, tapi begitu kita kecewa dengan pekerjaan, masalah rumah tangga, kehidupan ini, waduh kita mulai apa? Melenceng sedikit lah kehidupan kita. Tapi mari seperti yang kita sudah mulai tadi, mari kita fokus terus-menerus dengan minta tolong kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan supaya kita dapat apa? Tidak melenceng, supaya kita dapat selalu memiliki hati yang terus-menerus disunat dengan kekuatan surga supaya kita mengasihi Tuhan dan menurut jalan Tuhan. Satu statement yang sudah sering saya nyatakan, ya. Kehidupan itu dikatakan seperti apa, ya? Hidup itu seperti kamera. Ini kamera zaman dulu, ya, bukan zaman now, bukan zaman sekarang, ya, beda. Kamera sekarang itu cuma wah tek delete segala macam. Tapi zaman kami dulu itu kamera itu apa, ya? Seperti kamera yang tua yang harus di-develop, ya, di kata lainnya. Jadi hidup itu seperti kamera. Fokus pada apa yang penting. Kita harus fokus betul-betul pada apa yang penting. Tangkap saat-saat yang indah, capture the good times, ya. Tangkap saat-saat indah. Develop, kembangkan, ya. Berkembang daripada hal-hal yang negatif. Dan jika segala sesuatunya tidak berhasil, take another shot. Ambil foto yang apa? Lain. Jadi seringkali yang kita kembangkan dalam kehidupan kita bukannya supaya kita dekat dengan Tuhan. Yang kita kembangkan adalah hal-hal yang negatif, kemarahan, iri hati, kerinduan untuk jadi seperti orang lain. Waduh, kenapa mereka bisa punya ini dan itu, saya kenapa tidak, ya? Kita jadi melanggar hukum ke-10 dan seterusnya, ya. Kita seringkali apa? Mari kita tinggalkan, mari kita apa? Develop from the negative. Dan jika itu segala sesuatu tidak berhasil, maka kita apa? Take another shot. Kembali bergumul dan kembali untuk berbalik kepada Tuhan. Kiranya kita selalu mau untuk apa? Berfokus untuk selalu kembali ke jalan yang Tuhan ingin supaya saudara dan saya lalui jalan tersebut. Supaya apa? Supaya kita mengasihi Tuhan, supaya kita dapat menurut kepadanya, dan supaya kita memiliki hidup. Dan itulah pilihan yang terbaik yang saudara dan saya dapat ambil. Dan ini saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih sekali lagi, ya, masih bersama-sama dengan kami pada saat ini. Baik, jika ada mungkin tambahan atau pertanyaan, saya puji Tuhan, ya, tadi mungkin sempat hampir hilang, ya, ada koneksi yang masalah, tapi puji Tuhan kita dapat di restore, ya, koneksi tadi. Baik, mungkin ada tambahan-tambahan dari saudara-saudari sekalian, dari khususnya orang Papi, Mami, Om Rain, Bapak Simatupang, dan para senior kita, ada mungkin yang ingin ditambahkan? Silakan Om Rain dulu, sudah di-unmute. Silakan Om Rain. Terima kasih Pendeta, sangat jelas. Terima kasih banyak. Puji Tuhan, Berkat Tuhan menyertai Pendeta dan kita semua. Amin, amin. Terima kasih. Baik, Papi, Mami, jika ada tambahan mungkin?
Atau Cuma ingin sampai saya tertarik dengan kalimat banyak cuma ikut-ikut baptis. Itu ada kalimat tadi diucapkan. Saya teringat kita pernah, karena ada pesawat sendiri, jadi bisa terbang ke daerah pedalaman. Waktu bikin kebangunan rohani ceramah, selama kurang lebih 21 hari, maka yang minta dibaptis 22 orang. Tetapi karena hari hujan, saya bilang kepada tua-tua gereja supaya cepat lompatkan yang mau dibaptis 22 ini, jangan banjir besar di sungai ini. Saudara tahu apa terjadi? Setelah sudah selesai, bukan 22, sudah jadi 25. Ada 3 orang yang ikut. Lalu ditanya, panggil 3 orang ini, ditanya, bagaimana sampai kamu ikut dibaptis? Dia katakan, ya karena saya lihat orang-orang lompat ke sungai, kami ikut lompat ke sungai untuk dibaptis. Dan tinggal lagi 1 minggu, supaya ketiga orang ini, karena waktu tanya, dengan siapa kamu sembah? Dia tunjukkan pohon besar dengan batu besar. Tapi akhirnya mereka juga menerima Yesus. Jadi banyak juga yang dibaptis cuma ikut-ikut, lompat-lompat gitu. Thank you. Amin. Terima kasih Pak untuk kesaksiannya. Oke, terima kasih banyak. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika dari Zoom tidak ada lagi, mungkin dari live stream deh, silakan. Ada pertanyaan nih pendeta dari Arda. Segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan harus disunat. Bagaimana kalau misalnya pasangan, pendeta? Oke. Jadi seringkali kita berpikir bahwa pasangan yang dapat menjauhkan kita ya dapat menjauhkan. Kalau kita lihat dan nasihat-nasihat Rasul Paulus, maka kita harus selalu kita harus selalu berdoa bagi pasangan-pasangan kita agar supaya mereka dapat mereka dapat menjadi seperti yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam kehidupan kita ya. Kita selalu, karena bagaimanapun juga ya seperti yang saya selalu bilang ya, dalam rumah tangga selalu kita sering dengar tentang statement it takes two to tango. Jadi harus 2 dari kedua belah pihak itu yang seharusnya dapat saling menguatkan, atau yang kalau it takes two to tango dapat juga berarti bahwa masalah juga dapat terjadi oleh sebab kedua belah pihaknya dalam hal tersebut. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan seringkali memberikan pasangan-pasangan yang sepertinya menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan? Ya, karena kalau sampai Tuhan itu berikan hal tersebut, berarti Tuhan mengetahui bahwa kita dapat memiliki pertumbuhan karakter yang lebih kuat mungkin pada saat pasangan-pasangan yang tidak membawa kita dekat kepada Tuhan tersebut ya. Jadi dengan kata lain, kadang-kadang seperti yang kita, bukan kadang-kadang, tapi seperti yang firman-firman Tuhan, di dalam kesukaran, dalam kesesakan, justru disitulah kita mendapatkan ketabaan, dan ketabaan membawakan ini dan itu. Kita sudah sering ya, suratan Rasul Paulus yang mengatakan hal tersebut. Jadi kadang-kadang kita berada dalam satu situasi yang tidak mengenakan. Ya, yang mungkin kita pikir, wah orang lain itu kenapa Tuhan berikan orang lain tersebut. Tetapi mungkin Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya dapat berubah juga. Supaya saya dapat memiliki satu karakter yang semakin kuat. Jadi kekuatan karakter itu bukan terjadi pada saat kita berada di satu situasi atau lingkungan yang mengenakan, yang akomodatif, bukannya dengan orang yang kita pikir enak atau apa, tetapi dengan orang yang tidak enak sekalipun. Tuhan dapat menyatakan hal tersebut supaya kita dapat memiliki pertumbuhan karakter yang baik. Tentu saja idealnya adalah kedua belah pihak. Tentu saja idealnya kedua belah pihak saling mendukung satu dengan yang lain. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengetahui kebutuhan kita yang lebih daripada apa yang manusia dapat lihat, sehingga Tuhan menempatkan pasangan-pasangan yang tidak seiman atau pasangan-pasangan yang menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan. Tapi marilah kita katakan, Tuhan, walaupun ini tantangan-tantangan yang saya hadapi, saya akan berada di atas tantangan tersebut dengan kekuatan. Saya ingin lebih bergantung. Sehingga saya bukan bergantung kepada keadaan yang membawa saya kuat iman, tetapi yang membawa saya kuat iman bukan keadaan ataupun orang apa atau siapapun, bukan oleh pendeta, tetapi yang memberikan kekuatan iman kepada saya adalah Engkau yang menguatkan saya. Dan kiranya itu yang dapat menjadi penolong bagi kita, melihat firman Tuhan yang mengatakan, mari kita bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada kedudukan, bukan kepada keadaan, bukan kepada posisi atau apapun. Baiklah kita bermegah karena kita mengenal Tuhan atau berpegang kepada Tuhan.
Terima kasih Arda ya. Boleh Pertanyaan. tambah sedikit, Ya, Pendeta? silakan Om Ren, ditambahkan Om Ren. Ya, ini pengalaman aja. Saya punya adik menikah dengan non-Advent sampai 35 tahun baru suaminya dibaptis. Wow. Dan luar biasa dia berdoa tiap hari, bergumul. Walaupun suaminya belum tidak pergi gereja, tapi dia suruh istri dan anak-anaknya ke gereja. Akhirnya dia dibaptis. Kemudian waktu kami adakan KKR di Ambon dengan tim dari Cornelius yang dipimpin Billy Kumulonta. Ada satu wanita, nona-nona, kita dulu sama-sama di Ambon, gereja sama-sama, setia, papanya ketua jemaat. Tapi waktu kami pulang, bikin ceramah, dia cerita bahwa dia punya suami juga sudah 30 tahun minum, mabuk. Jadi pada waktu ceramah diadakan, waktu hari Jumat panggilan, itu suami katakan, "Pendeta, saya punya selera untuk minum mabuk hilang sekarang. Wow. Di kuasa Roh Kudus. Jadi saya minta dibaptis besok." Waktu dia dibaptis, seluruh keluarga menangis rupa ada orang mati. Padahal menangis senang. Luar biasa 30 tahun. Jadi kuasa Roh Tuhan luar biasa memimpin pasangan kita yang mungkin pada waktu kita menikah belum seiman dengan kita, tapi kita banyak penyalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Betul, tidak ada kuasa yang lebih hebat daripada kuasa Roh Kudus yang dapat kita minta untuk mengubahkan hati pasangan hidup kita atau siapapun. Terima kasih banyak Om Ren, terima kasih. Baik, ada lagi saudari lainnya? Ada lagi tambahan pertanyaan, Dek? Silakan dari live stream. Sudah tidak ada, Pendeta. Ya, terima kasih, Dek. Jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian yang kedua, acara doa kita ya. Kita bersyukur atas kesempatan dapat mendoakan satu dengan yang lain. Saya percaya kita akan terus saling mendoakan, bukan hanya di saat kita bertemu di acara Zoom atau live stream ini, tetapi mari kita terus-menerus mendoakan. Ya, setiap pagi pada saat Tuhan bangunkan saya, dengan kata lainnya, secara otomatis, maka saya selalu ingat semua pokok-pokok doa, saudara. Saya sebutkan yang saya sudah bawakan maupun apa yang kemudian saya baca di Fisdak punya tim doa, dibacakan pokok-pokok. Saya selalu mengingat dan mendoakan nama-nama saudara. Mari kita saling terus mendoakan, bukan hanya pada saat ini. Kita saling mendoakan. Kita mungkin secara khusus mendoakan saudara kita yang dapat kita dengar masih dalam keadaan sakit saat ini, seperti saudara Ato Gampu. Ya, saya percaya ini suami dari saudari Iren, ya, Iren Gampu di Laguna, seperti dalam keadaan sakit. Ya, jadi kita terus juga doakan beliau, kekuatan surga dapat menjadi bagiannya. Baik, ada lagi saudara lainnya yang dapat kita sampaikan untuk kita doakan pada saat ini. Ibu Simatupang, ya silakan. Di-unmute. Ya. Sudah beberapa hari didoakan cucu daripada sahabat kami, yaitu baby Jedi. Waktu 3 hari lalu sudah membaik, tapi dikatakan sekarang balik lagi, harus dipasang lagi ventilasi. Intubate-nya ventilasi karena susah bernapas. Kami mohon minta supaya Pastor Stephen doakan terus lagi supaya Tuhan berkasihan memberikan bayi ini sehat. Bapaknya, orang tuanya dokter di Loma Linda. Jerry siapa, Bu Simatupang? Jedi Wonoprobowo. Jedidaya namanya Jedidaya. 5 bulan. Bapaknya sendiri dokter di Loma Linda. Tetapi saya sebutkan saja Jedi ya. Jedi ya, baby Jedi. Oke, ya. Sudah 1 minggu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, silakan Bi. Gimana keadaan Mami? Doakan Mami lah, ada sedikit terganggu. Ya, ya. Untuk Mami. Ya. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada lagi dari Zoom, mungkin yang dari live stream deh boleh di ini. Yang pertama dari Om Willem Rondonuwu, pendeta katanya tolong ya. mereka sedang road trip ke California, sekarang lagi ada di Williams, Arizona. Oke, ya. Selalu bisa, selalu selamat. Lalu dari Ibu Irma Posuma katanya tolong doakan, dia sering sakit kepala dan
rencana bulan depan mau pergi ke Jakarta untuk perkuliahan anaknya. Ibu siapa? Posuma? Irma Posuma ya? Irma Pusuma. Oh, terima kasih Irma sudah bersama-sama dengan kami juga ya di acara live stream. Sama. Ya, jadi kita doakan apa? Gimana deh? Dan yang terakhir pendeta dari Ida Antang, tolong doakan KKR Pemuda yang sedang berjalan minggu ini agar boleh berjalan dengan baik. Ya, oke. Jika tidak ada lagi, saudara sekalian, ya mari kita saat ini bersatu ya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami bersyukur kami dapat datang kembali untuk diingatkan kembali tentang fokus hal yang terpenting yang harus menjadi perhatian kami, gantinya pengalih-pengalih perhatian yang seringkali ditawarkan oleh setan dalam dunia ini. Dengan teknologi-teknologi yang begitu semakin canggih dari waktu ke waktu, tapi semuanya itu ternyata telah banyak kali mengalihkan perhatian kami daripada hal yang terpenting Tuhan. Hal yang sesungguhnya itu kehidupan itu sendiri. Yaitu berkat-berkat kehidupan yang Tuhan sudah janjikan baik untuk masa sekarang ini, dan khususnya untuk mempersiapkan kami bagi masa yang akan datang. Hamba-Mu ingin berdoa Tuhan, kiranya kami selalu fokus. Kami tidak mendapatkan pengalih-pengalih perhatian, entah itu hal-hal dunia tawarkan ataupun orang-orang yang seringkali mengganggu kami pada saat kami ingin lebih dekat kepadamu Tuhan. Biarlah kami dapat mengatasi semua itu. Kami dapat mengatasi sehingga kami tidak terganggu dengan manusia, benda, atau hal apapun yang setan sudah usahakan supaya kami tidak dekat kepadamu Tuhan. Tapi biarlah hati kami adalah hati yang murni, hati yang tulus. Hati yang telah disunat Tuhan, hati yang telah disunat untuk lebih dekat kepadamu, untuk lebih melihat bahwa hal yang terpenting dalam dunia ini bukan posisi, bukan kehidupan, bukan kekayaan ataupun hal-hal yang dunia tawarkan, tapi yang terpenting adalah satu kedamaian yang sejati dalam dunia saat ini Tuhan. Saat kami berada dalam kasih-Mu, saat kasih-Mu menaungi kehidupan kami, itulah yang kami inginkan, dan bukan hanya damai dalam dunia ini saja Tuhan. Ini akan membantu kami untuk memiliki karakter yang bertumbuh, tetapi juga itu membawa kami untuk semakin setia, semakin menurut kehendak-Mu, karena kami mengasihi Engkau, sehingga kami dapat tiba dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan membantu kami dalam proses penyunatan hati kami ini Tuhan. Kami juga datang untuk bersyukur kesempatan yang indah Tuhan telah berikan kepada hamba-Mu untuk melayani di Colorado, untuk melayani bersama-sama dengan Pure Heart Ministry. Tuhan, biarlah semua yang sudah hadir, semua yang sudah mendengarkan pekabaran-Mu, baik secara langsung maupun secara online atau live stream dan hal lainnya, kami semua dapat terus-menerus diberkati untuk melihat siapa kami sesungguhnya, seperti tema di acara retreat tersebut. Who are you atau who are we, Tuhan? Siapakah diri kami? Biarlah kami dapat mengintrospeksi diri kami masing-masing untuk melihat siapa kami di mata Engkau. Dan bukan siapa kami di mata kami sendiri atau di mata yang kami ingin orang-orang lihat dari kami. Tapi di mata Engkau Tuhan, siapakah kami ini? Kami adalah orang berdosa. Kami adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas acara retreat. Kiranya Tuhan memberkati umat-umat Tuhan, anggota-anggota Pure Heart, pemimpin Pure Heart Ministry di Colorado. Dan pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu terus ingin berdoa bagi permohonan-permohonan yang sudah disampaikan. Bersama dengan keluarga Simatupang, Tuhan, kami ingin mengingat baby Jedi yang setelah 1 minggu ini Tuhan berada di rumah sakit, bahkan harus menerima ventilator untuk membantu dia dapat bertahan hidup. Tuhan, kiranya Engkau dapat memiliki kemurahan. Biarlah kemurahan-Mu itu dapat menjadi bagian baby ini. Jamahlah dia Tuhan. Sehingga kekuatan surga dapat menjadi bagian kami. Percaya jika kami bermohon Tuhan, kami bermohon dengan iman dan ada kemurahan-Mu. Dan jika itu adalah rencana-Mu yang terbaik yang dapat terjadi, tentunya tidak ada yang dapat menghalangi baby Jedi untuk dapat disembuhkan menjadi satu sukacita bagi keluarga. Orang tua yang dokter sekalipun bersuka cita oleh karena Tuhan yang menjamah anak mereka. Bukan karena usaha-usaha manusia Tuhan, tapi ada usaha-Mu Tuhan. Kami bermohon Tuhan, kami bermohon untuk kepuliaan, kepujian bagi nama-Mu saja Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi ibu hamba-Mu, Mami yang juga masih dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya Tuhan menjamahnya. Berikanlah kekuatan kepadanya hasil kecelakaan yang dialami waktu yang lalu Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, selalu memberikan
kemampuan padanya untuk melawan rasa sakit yang dia miliki dan segala hal yang dapat dilakukan berikutnya Tuhan, biarlah Tuhan berperkara. Biarlah Mami tidak akan pernah kehilangan satu keyakinan, satu kepastian bahwa Tuhan akan selalu menyertai Mami, memberikan kepadanya kekuatan yang pasti. Entah itu kekuatan badaninya, tetapi lebih daripada itu adalah kekuatan rohaninya Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya dalam keadaan sakit. Kami ingin secara khusus membawa saudara Ato Gampu yang saat ini masih berada dalam keadaan sakit di Laguna. Kami berdoa kiranya kekuatan surga, kesehatan dapat menjadi bagiannya, menjadi satu sukacita bukan hanya bagi Iren Gampu dan saudara kami lainnya Tuhan, tapi kami berdoa kiranya ini juga dapat menjadi satu hal, kami dapat menyaksikan kekuatan surga yang juga sudah nyata di dalam kehidupannya. Hamba-Mu terus berdoa bagi permohonan lainnya. Kami terus berdoa bagi saudara Ronald Walean dengan proses kesembuhannya, terapi yang dia lakukan. Memberikan selalu kekuatan pada Ronald dan juga Ibu Erna, Ice Erna dalam membantu anaknya untuk dapat memiliki kesembuhan. Kami terus berdoa bagi Ibu Leli Manuhutu Manopo Tuhan, yang dalam keadaan sakit juga pada saat ini di Manado. Dalam keadaan yang mungkin parah di mata manusia, tapi tidak ada yang mustahil Tuhan bagimu. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami lain. Kami ingin terus menyebutkan saudari Julie Panjaitan. Kami ingin sebutkan kiranya keluarga Panjaitan akan selalu memiliki kepastian bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan anak mereka Julie tersebut. Kekuatan yang pasti dari surga. Kami juga terus berdoa bagi saudari Marlin Karamoy Tuhan. Kiranya hal yang sama dapat menjadi bagiannya. Kami terus berdoa bagi saudari Jane Rononu. Tuhan selalu menyertai dia. Tuhan akan selalu memberikan kepadanya kekuatan bahwa Tuhan tidak tinggalkan dia dan segala kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Segala hal yang dapat dilakukan untuk membantu dia mendapatkan transplant ginjal dan lain-lain sebagainya, Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kami terus berdoa Tuhan, bagi Ibu Rita Duli, kami bagi Ibu Ice Tobing dalam proses kesembuhannya. Dan kiranya Tuhan semuanya itu dapat memperoleh kekuatan yang pasti dari surga. Demikian juga dengan Ibu Lapian Tuhan, saudari Carol Roring, dan kami terus berdoa juga bagi Tante Since Pua Tuhan di Manado, zaman surga kiranya menjadi bagian. Saudari Vivi Tomarere dalam proses rehabilitasinya saat ini Tuhan kiranya itu dapat menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan lainnya Tuhan. Kami berdoa bagi Om Willem Ronunu dalam road trip saat ini California. Tuhan akan terus menyertai dia sehingga dia dapat tiba di tempat-tempat tujuan dengan selamat. Bersama dengan saudari Ida Antang, kami terus berdoa bagi KKR Pemuda Tuhan yang sedang dilaksanakan pada saat ini. Dan penyertaan surga juga kami mohonkan dapat menjadi bagian saudari kami Tuhan. Saudari Irma Posuma, Tuhan akan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kehidupannya, kerinduan-kerinduan hatinya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau menjamahnya untuk dapat melihat kehendak Tuhan yang terus dapat terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan, satu kesempatan yang indah hamba-Mu dapat bertemu dengan umat-umat Tuhan di Colorado yang selalu kami doakan. Hamba-Mu ingin terus berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu Tuhan yang mengetahui keadaannya, sakit, masalah kaki dan kesehatan yang dia miliki saat ini. Kami berdoa kiranya zaman surga terus menjadi bagian Ibu Pendeta Paruntu Tuhan, dan kiranya Tuhan akan terus memberkati. Kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya. Kami berdoa bagi keluarga Charles Dian dan Yeli Tuhan. Kami terus berdoa bagi Ibu Jane Ratulangi Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan surga dan masa depan yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka akan menjadi bagian mereka. Hamba-Mu tidak sempat menyebutkan semua lainnya Tuhan yang hamba telah bertemu, tapi hamba percaya Tuhan sudah mengetahui mereka. Tuhan akan selalu menjaga, melindungi mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami datang untuk membawakan seluruh umat-umat Tuhan yang saat ini sudah berbakti. Kami berdoa bagi mereka yang berada di California seperti Saudari Lucy, Tante Yulin yang selalu berbakti bersama-sama keluarga Simatupang, dan semua yang lain yang dari California. Hamba ingin berdoa bagi mereka. Yang dari Washington State, bagi Om Rain Kesaulia Tuhan yang bersama-sama, dan kami Saudari Nita Goni juga yang bersama-sama pada saat ini. Tuhan menyertai mereka selalu menjadi bahagian, kesukaan berkat surga selalu menjadi bahagian mereka. Dan kami juga terus berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Malaysia yang berbakti melalui live stream penyertaan surga, kiranya juga selalu menjadi bahagian mereka. Tuhan, begitu juga umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia dan di mana saja. Tuhan,
Biarlah berkat-berkat-Mu akan selalu menjadi bagian mereka. Bukan hanya berkat-berkat badani, tapi berkat rohani. Oleh sebab mereka rindu selalu untuk dekat dengan Engkau, Tuhan. Biarlah kekuatan surga menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan yang bahkan yang hamba tidak sempat saat ini sebutkan satu persatu, Tuhan. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Tirok Ringkuangan dengan kehidupan mereka, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai mereka dalam pekerjaan-pekerjaan mereka lakukan, dalam mendidik anak-anak yang Tuhan sudah percayakan bagi keluarga Tirok Ringkuangan, bagi Vanessa, bagi Ethan dan Aiden. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati mereka, Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara Weli Longkutoy, Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan surga menjadi bagian saudara Weli Longkutoy. Dia akan selalu kuat dan hanya saja. Kami juga terus berdoa bagi keluarga si Hotang Mokalu, Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Anak-anak yang ada di California, biarlah mereka selalu didekatkan. Dan masa depan daripada anak-anak keluarga si Hotang Mokalu ada selalu Tuhan akan jaga. Dan juga kami berdoa bagi keluarga mereka yang ada di Indonesia, bagi saudara Alden si Hotang, Tuhan, yang juga selalu berbakti. Kiranya penyertaan surga juga dapat menjadi bagian mereka. Begitu banyak juga umat-umat Tuhan yang selalu memiliki permohonan doa seperti Om Yan dan Tante Sin, dan juga Evi dan Angel. Kami berdoa kiranya kekuatan surga juga dapat selalu menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Engkau sudah mendengar doa-doa kami. Hamba percaya Engkau akan menjawab doa kami sesuai kehendak-Mu Tuhan di waktu yang tepat bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah semua yang hamba sudah sebutkan maupun tidak sempat sebutkan, Tuhan dengarkan. Tuhan dengarkan dan Engkau jawab. Karena doa-doa ini Tuhan telah kami bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Jangan lupa kita dapat bertemu kembali ya besok di waktu yang sama untuk dapat bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Sampai saat itu, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat malam untuk kita semua. Ya.